Menyusun best practice. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Andriani, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, lokasi. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan pada SMKS YP 17 Cilegon, Jalan Raden Sastradikarta nomor 1, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar melalui implementasi model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan TIPEC, mata pelajaran simulasi digital siswa kelas 10 AP2 SMKS YP 17 Cilegon. Yang pertama adalah situasi. Kondisi yang melatar belakangi masalah adalah peserta didik kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas dikarenakan kurangnya inovasi terhadap materi ajar yang diberikan guru. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar di kelas belum menggunakan model pembelajaran inovatif sehingga peserta didik merasa jenuh dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran berpusat pada guru sehingga peserta didik tidak berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dikarenakan tidak semua kelas memiliki layar proyektor sehingga untuk mendapatkan alat tersebut guru harus bergantian dengan kelas lain. Selanjutnya, alasan praktik ini penting untuk dibagikan, yaitu dengan menggunakan media video yang terdapat unsur suara dan gambar, minat peserta didik untuk belajar akan meningkat dikarenakan permasalahan disampaikan dalam bentuk yang menarik. Kemudian, dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning, dapat menantang peserta didik untuk menemukan sendiri jawaban setiap masalah yang diberikan melalui proses diskusi. Dengan menerapkan pendekatan TIPEC dalam proses pembelajaran, salah satunya penggunaan LKPD digital dan kuis online dapat menarik peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, dengan menggunakan model pembelajaran inovatif, dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab terhadap tugas kelompok yang diberikan. Selanjutnya, dengan menerapkan pendekatan TIPEC dalam proses pembelajaran, peserta didik akan terbiasa dalam penggunaan teknologi sehingga nantinya tidak akan mengalami gaptek atau gagap teknologi. Hal yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah melaksanakan video conference dengan dosen dan guru pamong sebagai pengantar terkait kegiatan PPL atau praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya, melaksanakan bimbingan dalam pembuatan perangkat pembelajaran untuk PPL dengan dosen, guru pamong, dan rekan-rekan PPG secara daring melalui video conference. Selanjutnya, membuat perangkat pembelajaran diantaranya RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan kisi-kisi instrumen. Tidak lupa pula saya berkoordinasi dengan pihak sekolah, peserta didik, dan rekan sejawat beberapa hari sebelum kegiatan PPL dilaksanakan. Selanjutnya, saya menyiapkan peralatan yang digunakan untuk perekaman PPL, diantaranya laptop yang digunakan untuk tampilan mengajar, jaringan internet untuk komputer dan handphone peserta didik, proyektor dan active board untuk menampilkan media. Selanjutnya, saya mengupload video rekaman full melalui YouTube atau Google Drive sesuai arahan yang ada pada LMS.
Selanjutnya saya mengedit video 15 menit dan diunggah melalui LMS, kemudian menguploadnya pada YouTube, kemudian membagikan link tersebut melalui LMS. Poin selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu peserta didik belum terbiasa dengan model yang diterapkan sehingga guru memberikan arahan secara detail. Peserta didik cenderung pasif sehingga ketika guru memberi stimulus tidak dapat merespon dengan aktif. Lokasi kelas dekat dengan kebisingan sehingga sesekali peserta didik tidak berkonsentrasi. Selanjutnya, terdapat beberapa gangguan seperti adanya bel dan pengumuman di sela kegiatan belajar mengajar. Jaringan Wi-Fi tidak stabil sehingga menjadi kendala dalam kegiatan evaluasi. Selanjutnya, keterbatasan waktu dalam menjalankan setiap sintaks, keterbatasan alat sehingga video yang dihasilkan tidak sesuai harapan. Selanjutnya, komputer yang ada di dalam lab komputer kurang memadai sehingga beberapa kali mengalami gangguan. Adapun yang terlibat dalam kegiatan PPL diantaranya dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam pelaksanaan kegiatan PPL, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL, dan rekan sejawat yang membantu proses perekaman. Selanjutnya, aksi. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut diantaranya membuat perangkat pembelajaran diantaranya RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan kisi-kisi instrumen. Mengkombinasikan model problem-based learning dengan metode diskusi dan pendekatan TIPEC pembelajaran menjadi menyenangkan. Membuat urutan kegiatan yang disesuaikan dengan sintaks PBL. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, peserta didik diminta mengerjakan soal pretest yang diberikan oleh guru. Pada sintaks ke-1 yaitu orientasi peserta didik, guru mengarahkan peserta didik untuk menunjukkan permasalahan yang ditampilkan pada video yang ditayangkan pada layar proyektor. Pada tahapan ini, guru menyajikan permasalahan dalam bentuk video yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan di sekitar lingkungan yang dialami peserta didik sehingga mereka dapat merespon dengan baik. Pada sintaks kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, peserta didik menyimak tayangan materi pada video disertai dengan penjelasan yang diberikan guru. Pada sintaks ketiga yaitu membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Peserta didik mulai mengerjakan tugas LKPD bersama dengan kelompoknya dan didampingi oleh guru. Untuk dapat melihat keaktifan dalam proses pembelajaran, maka ditambahkan metode diskusi agar setiap peserta didik dapat mengemukakan pendapatnya terkait permasalahan yang diberikan. Pada sintaks keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya, peserta didik mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya. Pada sintaks kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru dan peserta didik menanggapi hasil presentasi kelompok, sehingga akan ada tanya jawab untuk proses ini. Untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah diberikan materi pembelajaran, peserta didik mengerjakan soal evaluasi menggunakan link berupa QR Code yang guru berikan. Mengkombinasikan pengisian pretest dan posttest dengan menggunakan Google Form agar peserta didik merasakan pengalaman baru dalam menyelesaikan soal. Sumber daya atau materi yang digunakan untuk melaksanakan strategi ini adalah Microsoft PowerPoint untuk menampilkan media pada materi kewargaan digital, aplikasi Google Form untuk evaluasi, dan Google Drive untuk menyediakan LKPD dan bahan ajar. Selanjutnya, refleksi. Dampak dari aksi yang dilakukan dinilai sangat efektif. Peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran. Semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. 90% peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan.
Kemudian hasilnya sangat efektif dengan menggunakan media pembelajaran yang diimplementasikan dalam bentuk video stimulus dapat menarik perhatian dan fokus peserta didik sehingga keinginan untuk belajar meningkat. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning disertai metode diskusi, peserta didik dapat bekerja sama dalam mengemukakan pendapatnya dalam memecahkan permasalahan secara berkelompok. Respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan. Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung kegiatan PPL yang dilakukan. Rekan sejawat memberi respon positif serta memberikan bantuan dan dukungan. Peserta didik memberi respon positif terhadap kegiatan PPL dan motivasinya meningkat. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor keberhasilan yaitu dukungan dari kepala sekolah yang sudah menyediakan tempat untuk PPL, kemudian dukungan dan kerjasama dari peserta didik kelas 10 AP2 SMK SMP 17, dan dukungan dari teman sejawat yang membantu proses perekaman. Sekian best practice dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.